Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Pada saat pagi hari ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Yesus, ku nantikan lawatanmu kepadaku. Oh Yesus, izinkanlah ku menjamah jubah kuasa-Mu dengan imanku, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Bentuklah aku menjadi bejana-Mu, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Isilah aku dengan air hidup-Mu. Oh Yesus, ku nantikan lawatanmu kepadaku. Oh Yesus, izinkanlah ku menjamah jubah kuasa-Mu dengan imanku, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Bentuklah aku menjadi bejana-Mu, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Isilah aku dengan air hidup-Mu, dengan air hidup-Mu, dengan air hidup-Mu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sama-sama kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah setiap renungan firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kami boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman-Mu Tuhan.
Bahkan juga Tuhan, sebelum kami mulai mengawali aktivitas kami mau datang kepada Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian yang daripada Allah saja. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan berbicara tentang menguasai diri. Menguasai diri itu merupakan suatu ciri orang yang memiliki kedewasaan di dalam dirinya. Orang yang bertumbuh semakin hari semakin dewasa, dia akan semakin bisa untuk menguasai atau mengontrol dirinya sendiri. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kita sebagai orang percaya harus bisa memiliki penguasaan diri dan tenang terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Kita buka ayat dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saya bacakan dengan perikop hidup orang Kristen. Ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita mau melihat dari surat Petrus yang Petrus tuliskan ini kepada jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Kalau kita mau melihat di mana itu tertulis di surat Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang kedua, bagaimana tulisan ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang ada di Pontus, Galatia dan sebagainya. Dia ingin supaya kehidupan kekristenan itu di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit itu, milikilah penguasaan diri, ketenangan di dalam dirinya. Supaya apa? Firman Tuhan katakan, supaya kamu dapat berdoa. Firman ini sudah jelas bahwa ketika kehidupan Kristen itu ada di ujung jalan atau akan berakhir. Dan dalam keadaan ini, keadaan bukan semakin mudah, tetapi keadaan semakin sukar. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatunya. Kesudahan segala sesuatunya. Artinya ini di penghujung akhir waktu. Manusia akan cinta dirinya sendiri. Masa-masa yang sukar itu akan datang. Disinilah pembentukan atau kedewasaan kita sebagai orang-orang percaya bagaimana. Apakah kita orang yang sudah memiliki ketenangan atau belum? Kalau kita sudah memiliki ketenangan di masa-masa yang sulit, firman Tuhan katakan, supaya kamu dapat berdoa. Misalkan saja Bapak Ibu ini berkati Tuhan, ketika Anda memiliki suatu persoalan, sedang khawatir, terkadang ketika kita mau fokus untuk datang kepada Tuhan pun, pikiran ini lebih dominan daripada kefokusan kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita, mungkin Tuhan kau baik, Tuhan tolong saya. Tetapi di dalam hati kecil kita ada kekhawatiran tersendiri. Aduh, gimana nanti keluarga saya makan? Aduh, gimana persoalan tentang di kantor? Itu karena tidak ada ketenangan. Tetapi ketika kita memiliki ketenangan di masa yang sulit, kita mampu datang kepada Tuhan berdoa. Karena hati kita damai, plong. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kita tahu apa? Tuhan pasti menolong kita. Diperlukan yang namanya ketenangan bagi orang-orang percaya. Mengapa diperlukan? Karena di masa yang sukar ini, manusia akan lupa dengan Tuhan dan mereka akan berfokus kepada dunia yang membuat mereka semakin lama semakin khawatir dan menjauh daripada Tuhan. Diperlukan yang namanya ketenangan untuk kita boleh dekat lagi datang kepada Tuhan. Karena ketika di masa yang sulit ini, inilah ujian yang harus kita hadapi. Membentukkan proses untuk kita boleh semakin dewasa lagi kerohanian kita di dalam Tuhan. Jadi ketenangan atau menguasai diri dalam keadaan sulit dan terhimpit itu sangat diperlukan untuk menunjukkan kedewasaan rohani yang kita miliki. Ketenangan dan menguasai diri itu diperlukan agar kita terkoneksi juga dengan Allah. Tidak terputus hubungan kita dengan Allah. Dan ketika kita terkoneksi dan ada hubungan yang karib dengan Allah, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita juga tidak mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan ketika kita bisa terkoneksi dengan Tuhan.
Dan tindakan yang kita ambil di saat situasi yang sulit dan menghimpit kita akan menunjukkan seberapa dewasanya kita dalam kerohanian dan pola pikir. Pola pikir yang dewasa akan membawa kita kepada keputusan yang lebih tepat karena akan mengambil pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contohnya saja apa? Anak kecil. Kalau kita tahu anak kecil lebih suka diberikan hadiah mainan daripada uang, Bapak Ibu ya. Ada juga tapi anak-anak yang suka diberikan uang. Tapi ada juga anak-anak yang diberikan suka mainan. Karena apa? Mereka berpikir pada saat itu ketika diberikan mainan, wah saya bisa bermain segala macam. Tetapi mereka tidak berpikir panjang. Dengan uang itu mungkin mereka bisa beli lebih banyak mainan. Membeli mainan yang lebih mereka sukai. Tapi kalau orang dewasa pasti memilih, mereka berpikir terlebih dahulu. Apa yang saya butuhkan? Mainan atau uang? Kedewasaan itulah yang menunjukkan pola pikir kita untuk kita boleh mengambil pilihan yang tepat dalam mengambil setiap tindakan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga kehidupan kita pun tidak mempermalukan Tuhan. Jadi pola pikir kita itu membawa kita lebih dewasa, apalagi ketika dewasaan rohani dan juga berjalan dengan kedewasaan pola pikir sebagai orang-orang percaya. Jadi saudaraku, kedewasaan rohani dan kedewasaan pola pikir akan membuat kita jauh lebih baik karena ada ketenangan dan penguasaan diri dalam waktu kita datang dan dalam waktu kita sedang dalam keadaan yang sukar. Puji Tuhan, dan kita buka ayat penutup kita itu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Mengapa kita harus memiliki ketenangan? Firman Tuhan katakan begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi kuasai dirimu adalah langkah awal. Di ayat selanjutnya dikatakan, lakukanlah pekerjaan. Tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, firman Tuhan katakan. Dan selanjutnya, kita dapat melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan menuaikan tugas pelayanan kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, jadi milikilah kedewasaan kita terlebih dalam menguasai diri kita untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya memiliki sebuah pantun Bapak Ibu, jalan-jalan ke kota Jambi menggunakan sampan. Milikilah penguasaan diri, karena penguasaan diri adalah awal dari sebuah kedewasaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Sama-sama kita masuk di dalam doa. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan disampaikan semuanya berasal daripada Allah saja. Bentuk hati kami Tuhan, untuk semakin hari kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami memiliki ketenangan di dalam diri kami, untuk kami boleh mengambil tindakan-tindakan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami belajar untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, di masa yang sukar ini akan membuat kami sulit untuk kami memiliki penguasaan diri, ketenangan. Tetapi kami mau berusaha dengan sekuat tenaga kami bersama dengan Allah yang menguatkan kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu semakin hari kehidupan kerohanian kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, sepanjang hari ini juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami kemanapun kami melangkah dan dimanapun kami berada. Jadikan kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.